Shalom Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, selamat malam. Puji nama Tuhan, kita mengucap syukur kepada Tuhan. Pada kesempatan sore malam hari ini kita boleh bersama-sama beribadah kepada Tuhan. Mari kita bersama-sama masuk ke hadirat Tuhan. Kita mau bawa korban syukur kepadanya. Kita mau beri yang terbaik buat Tuhan. Haleluya. Saat kau masuk ke hadirat, saat ku masuk ke hadirat-Mu, ku tersungkur dan sembah-Mu. Ku persembahkan korban syukurku yang terbaik bagimu. Ku bawa korban syukur ke tempat kudus-Mu Tuhan. Hatiku limpah dengan syukur, sebab Tuhan baik. Sebab Tuhan baik. Mari kita mau bersama-sama masuk hadirat Tuhan. Saat ku masuk ke hadirat-Mu, ku tersungkur dan sembah-Mu. Ku persembahkan korban syukurku yang terbaik bagimu. Ku bawa korban syukur ke tempat kudus-Mu Tuhan. Hatiku limpah dengan syukur, sebab Tuhan baik selamanya. Ku bawa korban syukur ke tempat kudus-Mu Tuhan. Hatiku limpah dengan syukur, sebab Tuhan baik. Sebab Tuhan baik. Terima kasih Tuhan. Hati kami melimpah dengan ucapan syukur. Kaulah kami yang baik, Kaulah kami yang penuh kuasa. Terpujilah nama-Mu ya Tuhan. Kami naikkan syukur kami naikkan Tuhan segala ucapan terima kasih kami, karena kebaikan-Mu, karena kasih setia-Mu yang sudah melimpahi setiap kehidupan kami Tuhan. Terima kasih Tuhan. Malam hari ini Kau berikan waktu kesempatan buat kami, untuk kami bersujud di hadapan-Mu, tersungkur di hadapan-Mu, menyembah, memuji, memuliakan nama-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan, Kau mengurapi ibadah doa pada malam hari ini, dari awal, pertengahan hingga akhirnya Tuhan. Kami merendahkan diri, mohon ampun atas setiap dosa kami, setiap pelanggaran kami yang tidak berkenan di hadapan-Mu. Kau jamah, sucikan, kuduskan kami, layakkan kami Tuhan, supaya malam hari ini kami layak di hadapan-Mu, menyembah, muji, muliakan nama-Mu. Terima kasih Tuhan, terpujilah nama-Mu Tuhan. Kami sambut Tuhan dengan sukacita Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami naikkan syukur kami, doa kami. Haleluya. Amin. Shalom kembali Bapak Ibu Saudara yang kasih Tuhan. Kita mau bersama-sama bersukacita. Kita mau masuk gerbangnya. Kita mau bersyukur sebab Tuhan baik. Selama-lamanya Tuhan Yesus tetap baik. Masuk gerbangnya dengan ucapan syukur. Dengan penuh pujian, bersuka di hadiratnya,
nyanyi besarkan agung namanya, pujian untuklah sang kekala, musik dan tarian. Semua makhluk di bumi di surga dengan senang hati naikkan pujian. Sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, anugerahnya kekal selamanya. Katakan sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, anugerahnya kekal selamanya. Katakan sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, amin. Sebab Tuhan baik, anugerahnya kekal selamanya. Sebab Tuhan Yesus baik, sebab Tuhan baik, amin. Sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, anugerahnya kekal selamanya. Sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, anugerahnya kekal selamanya. Sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, anugerahnya kekal selamanya. Haleluya. Sebab Tuhan baik, selama-lamanya anugerahnya kekal. Haleluya. Puji nama Tuhan. Bapak Ibu Saudara, setelah kita bersama-sama bersukacita, tiba saatnya kita akan duduk diam di kaki Tuhan. Kita mau mendengarkan apa yang menjadi isi hati Tuhan atas hidup setiap kita, apa yang menjadi kerinduan Tuhan atas hidup setiap kita. Mari kita mau bersama-sama persiapkan hati kita. Haleluya. Lingkupiku dengan sayapmu. Lingkupiku dengan sayapmu, naungiku dengan kuasa-Mu. Di saat badai bergelora, ku akan terbang bersamamu. Bapa Raja atas semesta, ku tenang sebab Kau Allahku. Jiwaku tenang, jiwaku tenang dalam Kristus. Lihat kuasa-Nya dalam keheningan. Di saat badai bergelora, ku akan terbang bersamamu. Bapa Raja atas semesta, ku tenang sebab
dengan sebab Kau Allahku. Bapak Ibu yang kasih Tuhan, Salam, selamat malam. Setelah kita bersama-sama memuji menyembah, mari kita siapkan hati kita untuk menerima firman Tuhan. Mari kita berdoa bersama-sama. Bapa yang baik dalam kerajaan surga, Allah yang kami puji, kami sembah, kami tinggikan di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Kami datang di hadapan hadirat-Mu yang kudus pada malam hari ini. Kami mengucap syukur untuk setiap penyertaan-Mu, kasih-Mu, pertolongan-Mu, anugerah-Mu. Bahkan Kau yang menopang kehidupan kami begitu luar biasa. Sehingga pada malam hari ini kami boleh bersama-sama beribadah, memuji, menyembah, mengagungkan nama-Mu. Juga sebentar lagi kami menyiapkan hati kami, pikiran kami, pendengaran kami. Untuk kami berikan Tuhan, sungguh-sungguh hanya untuk kebenaran firman-Mu. Allah Roh Kudus, Engkau melawat menjamah seluruh jemaat-Mu. Dimanapun mereka berada, baik yang di rumah masing-masing, maupun juga jemaat-jemaat-Mu yang ada di tempat ini yang sekarang menerima kebenaran firman-Mu. Engkau mengurapi, memberkati, menjamah, supaya sungguh-sungguh kebenaran firman-Mu kami terima, dan firman-Mu itu sungguh-sungguh jadi rema dalam hidup kami, mengubah kami, menguatkan kami, meneguhkan kami, dan kami boleh menjadi jemaat yang terus berpegang pada kebenaran firman-Mu dan melakukannya. Terima kasih, hamba-Mu tidak ada apa-apanya ya Tuhan. Engkau yang memberikan kemampuan, hikmat, akal budi, pencerahan, tuntunan, sehingga apa yang hamba-Mu sampaikan datang dari hikmat-Mu. Terima kasih Bapa, terima kasih. Segala kuasa gelap, penghulu roh di udara yang mengganggu, sama-sama kami patahkan kuasanya di dalam nama Yesus. Engkau keluar dari tempat ini, dan hanya Roh Kudus yang berkarya, berotoritas di tengah-tengah kami. Terima kasih Bapa, hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami mengucap syukur dan kami berdoa. Haleluya, amin. Salam. Bapak Ibu seluruh jemaat yang dikasihi Tuhan yang ada di rumah, selamat malam. Selamat bertemu kembali di dalam kasih Tuhan, sehingga pada malam hari ini kita dipertemukan meskipun secara online untuk kita bersama-sama beribadah dan kita menerima firman Tuhan. Baik, malam hari ini mari kita akan siapkan hati kita untuk menerima kebenaran firman-Nya yang saya ambil dari Kisah Para Rasul, pasalnya yang ke-16, ayat 19 sampai ayatnya yang ke-26. Kisah Para Rasul pasalnya yang ke-16 ayat 19 sampai 26. Mari Bapak Ibu siapkan, buka Alkitabnya dan kita akan memperhatikan kebenaran firman Tuhan ini dengan sungguh-sungguh. Saya ingin membacakan buat Bapak Ibu semuanya. Begini bunyi firman Tuhan. Kepala penjara Filipi. Ketika tuan-tuan perempuan itu melihat bahwa harapan mereka akan mendapat penghasilan lenyap, mereka menangkap Paulus dan Silas, lalu menyeretnya mereka ke pasar untuk menghadap penguasa. Setelah mereka membawa keduanya menghadap pembesar-pembesar kota itu, berkatalah mereka katanya, orang-orang ini mengacaukan kota kita ini, karena mereka orang Yahudi. Dan mereka mengajarkan adat istiadat yang kita sebagai orang Rom tidak boleh menerimanya atau menurutinya. Juga orang banyak bangkit menentang mereka. Lalu pembesar-pembesar kota itu menyuruh mengoyakkan pakaiannya dari tubuh mereka dan mendera mereka. Setelah mereka berkali-kali didera, mereka dilemparkan ke dalam penjara. Kepala penjara diperintahkan untuk menjaga mereka dengan sungguh-sungguh. Sesuai dengan perintah itu, kepala penjara memasukkan mereka ke ruang penjara yang paling tengah dan membelenggu kaki mereka
dalam pasungan yang kuat. Tetapi kira-kira tengah malam, Paulus dan Silas berdoa dan menyanyikan puji-pujian kepada Allah, dan orang-orang hukuman lain mendengarkan mereka. Akan tetapi terjadilah gempa bumi yang hebat, sehingga sendi-sendi penjara itu goyah, dan seketika itu juga terbukalah semua pintu dan terlepaslah belenggu mereka semua. Amin. Puji Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, pada malam hari ini mari kita bersama-sama akan memperhatikan kebenaran firman Tuhan. Satu kisah nyata, satu situasi kondisi yang sungguh-sungguh dialami oleh seorang Rasul Paulus dan juga Silas ketika mereka memberitakan Injil di kota Filipi. Bapak Ibu Saudara, kalau kita memperhatikan alur daripada kebenaran firman Tuhan, sesungguhnya di kota Filipi memang ada orang-orang yang masih memuja kepada kuasa-kuasa gelap. Ayat-ayat sebelumnya di dalam Kisah Para Rasul pasalnya yang ke-16, di situ ada seorang hamba perempuan yang memiliki satu ilmu atau satu kepercayaan di mana dia bisa mengadakan berbagai macam hal yang banyak di antara orang-orang Filipi itu kemudian mengikutinya. Nah, ketika orang ini bertemu dengan Paulus dan Silas, kemudian kuasa-kuasa yang ada dalam dirinya dilepaskan, dan kemudian orang ini percaya kepada Yesus. Akhirnya apa yang terjadi? Tuannya merasa kecewa, karena apa yang selama ini menjadi sumber penghasilan, sumber penghidupan dari seorang hamba perempuan ini kemudian semuanya hilang. Dan itu membuat tuan ini kemudian mengadukan Paulus dan Silas kepada pembesar-pembesar yang ada di kota Filipi. Bapak Ibu Saudara, kalau kita perhatikan bersama-sama, akhirnya Paulus dan Silas dimasukkan ke dalam penjara. Memang kalau kita perhatikan di dalam Kisah Para Rasul, Petrus juga pernah mengalami hal yang sama. Di dalam Kisah Para Rasul pasalnya yang ke-12, bagaimana Petrus dimasukkan ke dalam penjara pada waktu itu oleh Herodes, dan sesungguhnya Bapak Ibu akan dijatuhi hukuman mati, akan dipenggal seperti apa yang telah dialami oleh seorang Yakobus. Tetapi kemudian ketika jemaat itu dengan tekun mendoakan, Allah mengutus malaikatnya sehingga seorang Petrus dilepaskan dari penjara oleh karena pertolongan Allah, oleh karena kuasa Allah yang bekerja melalui malaikat Tuhan yang diutus kepada Petrus ke dalam penjara. Kalau kita memperhatikan bersama-sama, pada malam hari ini saya ingin memberikan satu topik atau judul daripada kebenaran firman Tuhan, yaitu kuasa doa dan pujian. Kuasa doa dan pujian. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, kalau kita memperhatikan apa yang dialami oleh Paulus dan Silas, memang sesuatu yang tidak mudah. Ketika mereka memberitakan Injil, ketika banyak orang bertobat, kemudian terjadi satu penolakan, terjadi satu perlawanan, bukan hanya pembesar-pembesar orang-orang yang ada di Filipi, tetapi kalau kita memperhatikan dengan seksama, Bapak Ibu Saudara, orang-orang di Filipi kan masih menyembah berhala, masih bersekutu dengan kuasa-kuasa gelap, sehingga ketika kuasa-kuasa gelap diobrak-abrik, banyak orang percaya kepada Yesus, banyak orang meninggalkan kehidupan-kehidupan masa lalu yang masih berhubungan dengan kuasa-kuasa kegelapan, dan akhirnya terjadi satu konfrontasi, terjadi satu perlawanan melalui orang-orang yang ada di kota Filipi, khususnya para pembesar di Filipi. Kalau kita perhatikan bersama-sama, ketika Paulus dan Silas berhadapan
dengan para pembesar di kota Filipi yang sudah dihasut oleh banyak orang, apa yang terjadi? Secara manusia, Paulus dan Silas tidak punya power kekuatan yang memadai untuk bisa melawan para pembesar, orang-orang yang berkuasa di kota Filipi. Yang pada akhirnya Paulus dan Silas dimasukkan ke dalam penjara. Ayat 22, Bapak Ibu kalau kita perhatikan bersama-sama sampai 23 itu mengatakan demikian. Juga orang banyak bangkit menentang mereka. Lalu pembesar-pembesar kota itu menyuruh mengoyakkan pakaian dari tubuh mereka, pakaian Paulus dan Silas, dan mendera mereka. Setelah mereka berkali-kali didera, mereka dilemparkan ke dalam penjara. Kepala penjara diperintahkan untuk menjaga mereka dengan sungguh-sungguh. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, berbicara tentang penjara, memang berbicara tentang sesuatu yang tidak enak, sesuatu yang menakutkan, sesuatu di mana kemerdekaan seseorang itu harus dibatasi atau dirampas, sehingga dia terkungkung, terbelenggu, dibatasi sekali. Tetapi Bapak Ibu Saudara, kuasa Allah tidak akan pernah bisa dibatasi oleh apapun. Meskipun Paulus dan Silas dimasukkan ke dalam penjara, Paulus dan Silas tidak kehilangan sukacita. Paulus dan Silas tidak kehilangan damai sejahtera. Ini dibuktikan di dalam ayatnya yang ke-24 dan 25 itu. Bapak Ibu Saudara, banyak sekali ketika orang-orang dunia, ketika berhadapan dengan hukum, berhadapan dengan situasi kondisi yang sulit, ketika kemerdekaannya dirampas, harus berhadapan dengan yang namanya penjara, maka kebanyakan di antara mereka adalah stres, kehilangan damai sejahtera, mereka takut, gentar, dan tidak sedikit yang kemudian mengalami bunuh diri, mengalami kematian, dan lain sebagainya. Tetapi saudaraku, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, hal berbeda. Ini yang patut kita contoh, kita teladani, kita renungkan pada malam hari ini. Ketika situasi kondisi menghimpit kehidupan kita, ketika persoalan hidup, kesukaran hidup, masalah persoalan yang ada di dalam kehidupan kita, menghimpit kehidupan kita sebagai orang-orang percaya, kita mau belajar supaya kita tidak kehilangan damai sejahtera, tetapi kita mengambil satu langkah yang sungguh-sungguh membuat kita mengalami satu kekuatan, satu damai sejahtera, satu sukacita, ketika kita sungguh-sungguh memiliki respon yang benar, respon yang positif, bukan respon yang negatif, bukan bersungut-sungut. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, kalau kita memperhatikan hal pertama yang dilakukan oleh Paulus dan Silas adalah mereka berdoa, mereka memuji, menyembah Tuhan, menyanyikan puji-pujian. Bisa dibayangkan ketika mereka ada di dalam penjara, baru saja didera, baru saja mereka dimasukkan ke dalam penjara, kemerdekaannya terampas. Tetapi malam itu Paulus dan Silas mengambil satu keputusan. Untuk apa? Untuk berdoa, untuk menyanyikan puji-pujian kepada Allah. Ini adalah satu respon yang sungguh-sungguh luar biasa. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, apa yang kita lakukan selama ini? Mungkin hari-hari ini, mungkin dalam kehidupan kita, kita sedang mengalami sakit, mengalami putus asa, mengalami ketakutan, mengalami masalah di dalam hidup, mengalami masalah di dalam keluarga, mengalami masalah di dalam pekerjaan. Apa yang kita ambil? Apa yang kita lakukan? Apa yang pertama kali kita kerjakan?
Apakah kita sungguh-sungguh mencari Tuhan? Apakah kita sungguh-sungguh mau berdoa, mau memuji Tuhan? Sebagai wujud kita sungguh-sungguh mengandalkan Tuhan di dalam kehidupan kita. Paulus dan Silas memiliki respon yang benar, memiliki respon yang positif ketika mereka dimasukkan ke dalam penjara. Ayat 25 mengatakan, tetapi kira-kira tengah malam, Paulus dan Silas berdoa, menyanyikan puji-pujian kepada Allah, dan orang-orang hukuman lain mendengarkan mereka. Satu hal yang sangat luar biasa, mereka tidak mengeluh, menyesali diri. Mereka adalah orang-orang yang sudah melayani Tuhan dengan totalitas, bayar harga, penuh dengan pengorbanan, bukan hanya waktu, harta, benda, tetapi mereka bertaruh nyawa, tetapi mereka juga kemudian harus berhadapan dengan situasi yang demikian. Tetapi satu hal, tidak ada kekecewaan, tidak ada sungut-sungut, tetapi satu hal yang dikerjakan, mencari Allah, memuji Allah, menyembah Allah. Ketika masalah datang, ketika masalah mengepung, ketika masalah menghimpit, justru mereka memuji, menyembah Allah. Beberapa waktu yang lalu pernah saya sampaikan, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, ketika seorang Raja Daud sedang terhimpit, dikejar-kejar musuh, mau dibunuh, tetapi yang dilakukan Daud adalah dia memuji Tuhan, dia menyembah Tuhan, dia mengagungkan nama Allah. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, mari kita mau belajar, menyiapkan diri, menyiapkan waktu, memberikan waktu khusus. Ketika masalah datang bertubi-tubi, mari kita cari Tuhan, memberikan waktu khusus kepada Tuhan. Untuk apa? Untuk kita menyembah Dia, untuk kita berdoa, bukan semata-mata kita meminta dan meminta, tetapi di dalam doa itu kita bersyukur, kita berterima kasih, kita percaya di balik semua masalah persoalan, Allah sedang membentuk, Allah sedang memurnikan, ada satu rancangan kehendak Allah yang baik, supaya kita terus dimurnikan dan mengenal Dia secara pribadi. Itulah yang pertama. Respon ini sangat penting. Sebab ketika kita memiliki respon yang negatif, maka yang terjadi adalah sebaliknya. Kita akan kehilangan damai sejahtera, kita kehilangan sukacita, kita kehilangan kesehatan, kita kehilangan kekuatan, kita mengalami ketakutan, kekhawatiran yang akhirnya akan merugikan diri sendiri. Ingat, ada Allah yang hidup. Meskipun di tengah-tengah penjara, Allah sanggup bekerja. Amin. Meskipun di tengah-tengah penjara, mujizatnya tetap terjadi. Dan meskipun di dalam himpitan, Tuhan justru membuat itu menjadi satu kesempatan untuk Allah bisa berkarya, bekerja secara luar biasa. Bapak Ibu, yang pertama memiliki respon yang positif, memiliki respon yang benar. Itu yang harus dimiliki oleh setiap anak-anak Tuhan. Kemudian dari respon itu, kalau kita memperhatikan bersama-sama di dalam ayatnya yang ke-26 dan 27, firman Tuhan mengatakan demikian. Akan tetapi terjadilah gempa bumi yang hebat, sehingga sendi-sendi penjara itu goyah. Dan seketika itu juga terbukalah semua pintu dan terlepaslah belenggu mereka semua. Ketika kepala penjara itu terjaga dari tidurnya dan melihat pintu-pintu penjara terbuka, ia menghunus pedangnya, hendak membunuh diri,
karena ia menyangka bahwa orang-orang hukuman itu telah melarikan diri. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, dengan respon yang benar, dengan respon yang positif, dengan doa, dengan pujian, dengan penyembahan, dengan pengagungan kepada Tuhan Yesus Kristus, Allah bekerja. Ketika jemaat yang pertama itu, ketika jemaat dengan tekun mendoakan Rasul Petrus, Allah mengutus malaikatnya. Tetapi di sini ketika Paulus dan Silas, mereka berdoa, mereka memuji Allah, mereka menyembah Tuhan. Bapak Ibu Saudara, Allah bekerja melalui apa? Allah bekerja melalui gempa bumi yang hebat. Melalui gempa bumi yang hebat, sehingga sendi-sendi penjara itu goyah, dan seketika itu juga terbukalah semua pintu, lepaslah belenggu mereka semuanya. Kalau dipikir, Bapak Ibu, bagaimana hubungannya ketika mereka memuji, menyembah, mereka berdoa, kemudian ada hubungannya dengan gempa. Kalau bukan karena Allah yang bekerja, tidak akan mungkin. Bahkan melalui gempa itu ternyata Allah itu bekerja. Sendi-sendi penjara kemudian mulai goyah, pintu-pintunya terbuka, belenggu-belenggunya terlepas semuanya. Saudaraku, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, ketika ada pujian, ada penyembahan yang sungguh-sungguh, ada doa yang sungguh-sungguh, mungkin dalam kehidupan kita secara rohani, secara pengertian rohani, setiap belenggu-belenggu yang mengikat, pikiran-pikiran negatif, kita mungkin merasa tertuduh, merasa putus asa, terintimidasi, kita merasa lemah, tidak berdaya. Tetapi ketika kita menyembah Tuhan, ketika kita memuji Tuhan, ketika kita berdoa, kuasa Allah itu turun, kuasa Allah itu menguasai kehidupan kita, menopang kita, mengubah, memberi kekuatan. Sehingga kita bisa teguh, kita bisa kuat, bahkan kita bisa mengalami kuasa, bisa mengalami mukjizat Tuhan. Kalau kita membuka di dalam 2 Tawarik, pasalnya yang ke-20, ayatnya yang ke-18 dan yang ke-19, saya ingin bacakan buat Bapak Ibu. Inilah kisahnya Yosafat ketika orang-orang Israel pada waktu itu diserang oleh Bani Amon dan Bani Moab. Ayat 18 dan 19 mengatakan, lalu berlututlah Yosafat dengan mukanya ke tanah. Itu ketika mendengar bahwa orang-orang Israel akan diserang oleh Bani Amon dan Bani Moab. Seluruh Yehuda dan penduduk Yerusalem pun sujud di hadapan Tuhan dan menyembah kepadanya. Kemudian orang Lewi dan dari Bani Kehat dan Bani Korah bangkit, berdiri untuk menyanyikan puji-pujian bagi Tuhan Allah Israel dengan suara yang sangat nyaring. Kemudian keesokan harinya pagi-pagi, mereka maju menuju padang gurun Tekoa. Ketika mereka hendak berangkat, berdirilah Yosafat dan berkata, dengar hai Yehuda dan penduduk Yerusalem, percayalah kepada Tuhan Allahmu dan kamu akan tetap teguh. Percayalah kepada nabi-nabinya dan kamu akan berhasil. Setelah ia berunding dengan rakyat, ia mengangkat orang-orang yang akan menyanyi nyanyian untuk Tuhan dan memuji Tuhan dalam pakaian kudus yang semarak pada waktu mereka keluar di muka orang bersenjata sambil berkata, nyanyikanlah nyanyian syukur bagi Tuhan, bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya.
Ketika mereka mulai bersorak-sorai dan menyanyikan nyanyian pujian, dibuat Tuhanlah penghadangan terhadap Bani Amon dan Bani Moab dan orang-orang dari pegunungan Seir yang hendak menyerang Yehuda sehingga mereka terpukul kalah. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, kuasa doa, kuasa pujian itu menghadirkan kuasa Allah, menghadirkan mujizat Allah, menghadirkan campur tangan Allah. Ketika kita mengangkat tangan, Tuhan turun tangan, Tuhan bekerja dengan segala keajaibannya di luar jangkauan pikiran kita sebagai manusia yang sangat terbatas. Pada waktu itu Yosafat takut, orang-orang Yehuda, orang-orang Yerusalem, mereka takut, mereka gentar. Tetapi satu keputusan yang diambil oleh Yosafat dan orang-orang Israel, mereka datang kepada Allah, mereka menyembah, mereka berserah. Dan apa yang terjadi Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan? Allah yang berperang menggantikan. Bukan berarti orang-orang Israel diam, tetapi bagian mereka adalah mereka memuji, menyembah, berdoa dengan sungguh-sungguh. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, mari kita mau belajar di dalam kehidupan kita bersama-sama. Ketika kita menghadapi situasi kondisi yang sulit, ketika kita dikepung dengan masalah dan persoalan di dalam kehidupan kita sebagai orang-orang percaya, kita mau belajar dari Paulus, dari Silas, ketika ada dalam penjara di Filipi, mereka tidak bersungut-sungut tetapi berdoa, memuji Tuhan, sehingga kuasa Allah dicurahkan. Di tengah-tengah situasi yang sulit, di tengah-tengah ketakutan, kekhawatiran, kegentaran, mari berikan waktu, berikan kesempatan kepada Allah untuk bekerja di dalam kehidupan kita sebagai umat Tuhan. Mari berserah, mari berdoa, mari memuji Tuhan, mari agungkan nama Tuhan. Ini menjadi satu hal yang penting di dalam kehidupan kita sebagai orang-orang percaya. Bukan berarti kita kemudian berdiam diri, tidak. Tetapi ini menjadi bagian penting sebelum kita melangkah lebih jauh. Bapak Ibu Saudara, Allah bisa memberkati kita, Allah bisa menyertai kita ketika kita berdoa, ketika kita mengutamakan Tuhan. Juga kita melakukan bagian kita yang terbaik di dalam kita mengasihi Tuhan, melayani Tuhan, bekerja, melayani, membangun rumah tangga, bertanggung jawab di tengah-tengah keluarga, di dalam segala hal. Bapak Ibu Saudara, ingat baik-baik, mari bersama-sama cari Tuhan, berserah kepada Tuhan, sungguh-sungguh hidup di dalam Dia. Dan kalau kita melihat di tengah-tengah penjara, Tuhan menyatakan kuasanya, Tuhan menyatakan mukjizatnya. Bukan hanya di dalam kebangunan rohani yang besar, tetapi dalam segala situasi kondisi yang sulit, disitulah Allah hadir, campur tangan bagi setiap anak-anak Tuhan yang dikasihinya. Itu yang kedua. Kemudian yang ketiga, Bapak Ibu, yang terakhir, kalau kita perhatikan di dalam ayat-ayat berikutnya, mulai ayat 28 itu dikatakan, ketika kepala penjara itu hendak bunuh diri karena menyangka orang-orang tawanan yang ada di dalam penjara mau melarikan diri, di situ Paulus berkata, Paulus berseru dengan suara nyaring, jangan celakakan dirimu, sebab kami semua masih ada di sini. Kepala penjara itu menyuruh membawa suluh, lalu berlari masuk dengan gemetar, tersungkurlah di depan Saulus atau di depan Paulus dan Silas. Ia mengantar mereka keluar sambil berkata, Tuan, Tuan, apakah yang harus aku perbuat supaya aku selamat? Ayatnya yang ke-31, jawab mereka, percayalah kepada Tuhan Yesus Kristus, engkau akan selamat, engkau dan seisi rumahmu.
Bapak Ibu, dimulai dari pujian, penyembahan, doa, mujizat Allah bekerja, mereka dilepaskan dari penjara, tetapi mereka juga mujizat berikutnya yang ketiga ini adalah mereka juga diizinkan oleh Tuhan untuk memberitakan Injil, menuai jiwa. Saudaraku, mujizat itu terjadi bukan hanya untuk diri sendiri, tetapi kemudian mujizat itu terjadi juga bagi orang lain. Dan mujizat terbesar yang terjadi di sini bukan semata-mata Paulus dan Silas dilepaskan dari penjara, tetapi jiwa yang dimenangkan, jiwa yang bertobat, jiwa yang menerima Yesus. Bapak Ibu Saudara, ketika Allah bekerja dalam hidupmu, ketika mujizat Tuhan terjadi dalam hidup kita, itu satu tanda bahwa Allah ingin bekerja di dalam hidup kita, supaya orang lain boleh mengerti, boleh mengetahui bahwa Allah kita adalah Allah yang hidup, Allah yang ajaib, satu-satunya juru selamat, satu-satunya jalan menuju ke surga. Endingnya apa di sini? Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, supaya nama Allah itu dipermuliakan melalui hidupmu, melalui hidup kita, sehingga kita bisa membawa orang yang belum percaya kepada Yesus. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, kepala penjara ini akhirnya bertobat. Bukan hanya orang yang punya ilmu sihir, yang kemudian selama ini mempengaruhi orang-orang yang ada di kota Filipi, bukan hanya Lydia seorang pengusaha penjual kain ungu yang bertobat, tetapi kepala penjara itu bertobat. Bisa dibayangkan ketika seorang kepala penjara, tentu ini memiliki anak buah yang banyak, pengaruh yang besar di tengah-tengah penjara, ketika orang kepala penjara saja bertobat, pasti orang-orang di bawahnya juga banyak di antara mereka yang kemudian terpengaruh, mereka juga kemudian menerima Injil, dan banyak di antara mereka juga yang bertobat. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, di tengah-tengah kesulitan, di tengah-tengah tekanan, Allah bekerja. Allah menyatakan kuasanya. Bahkan Allah rindu memakai hidup kita seperti apa yang dialami oleh Paulus dan Silas. Jadi saksi, jadi berkat untuk membawa orang lain kepada kebenaran, membawa orang lain kepada keselamatan, membawa orang lain kepada kehidupan kekal. Kalau hari-hari ini engkau sedang dibentuk oleh Tuhan, engkau sedang diproses Tuhan, suatu saat, Bapak Ibu Saudara, kita semuanya, ketika sudah melewati semuanya, Bapak Ibu pasti suatu saat dipakai oleh Tuhan untuk mempermuliakan Dia. Oleh karena itu, jangan undur, jangan berhenti. Mari kita bangkit, mari kita tetap mencari Allah, mari kita tetap memuji menyembah Tuhan, dan kita tetap beriman percaya, karena di tengah-tengah kesulitan Tuhan bekerja. Tuhan tidak pernah meninggalkan kehidupan kita. Bahkan di tengah-tengah kesulitan kita bisa mempermuliakan Tuhan dengan mempersembahkan jiwa-jiwa bagi kemuliaan, keagungan nama Tuhan. Kalau hari-hari ini Bapak Ibu sedang mengalami situasi yang sulit, terhimpit oleh masalah persoalan, mari berikan waktu, sisihkan, berikan waktu terbaik, bukan sisihkan, berikan waktu yang terbaik untuk kita memberikan diri, menyembah Tuhan, memuji Tuhan, berdoa, mencari wajah-Nya. Kita percaya ketika kita mencari Tuhan, kita mendapatkannya. Ketika kita mencari wajah-Nya, kita diberikan kekuatan yang baru. Bahkan kita boleh dilepaskan dari segala tekanan, himpitan, masalah persoalan. Kita dilepaskan untuk menjadi berkat. Tuhan Yesus memberkati Bapak Ibu semuanya. Mari kita tunduk kepala, kita berdoa. Bapa, terima kasih. Kami bersyukur malam hari ini kami telah menerima sebagian dari kebenaran firman-Mu
yang terus memberkati kami. Bapa, terpujilah namamu. Seperti Paulus dan Silas yang memiliki respon yang positif, senantiasa mencari, memuji, menyembah, tidak bersungut-sungut, yang akhirnya campur tanganmu luar biasa terjadi. Beri kami kesanggupan, kekuatan, supaya dalam hidup kami, perjuangan hidup kami sungguh-sungguh boleh terus mencari Engkau, melekat kepadamu. Bahkan Tuhan, kami boleh mengalami kebaikan-kebaikan Tuhan, untuk kami boleh saksikan kepada orang lain yang belum percaya. Biarlah namamu dipermuliakan, namamu diagungkan melalui setiap kehidupan kami. Hamba-Mu berhenti berbicara, Roh-Mu yang kudus, yang berkarya lebih dalam lagi dalam setiap kehidupan umat-Mu, sehingga firman-Mu jadi rema dalam hidup kami. Terima kasih Bapa, terpujilah namamu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu, setelah kita memuji menyembah Tuhan, tiba saatnya kita mau berdoa. Namun sebelum itu, saya mempersilahkan buat Bapak Ibu semuanya di rumah masing-masing untuk kita menyiapkan persembahan kita. Kita berikan yang terbaik buat pekerjaan Tuhan, buat hormat kemuliaan bagi namanya. Baik, kita akan masuk di dalam doa. Nanti saya akan mengawali dalam doa di gereja ini. Dan Bapak Ibu yang ada di rumah akan melanjutkan dengan pokok-pokok doa yang saya sampaikan pada malam hari ini. Yang pertama, mari kita terus berdoa untuk gereja kita yang kita kasihi, di mana kita bertumbuh, di mana kita mendapatkan makanan rohani. Untuk para pemimpin, kegiatan-kegiatan gereja, kita doakan. Pergumulan gereja sekarang sedang membangun, kita terus doakan supaya lancar, sehingga gedung TK dan PAUD segera jadi, dan bisa digunakan untuk menjangkut jiwa. Doakan juga untuk Natal, juga untuk goal kehadiran 350 jiwa, juga goal persembahan 59 juta. Para pemimpin kita doakan, kita topang dalam doa. Baik Bapak Gembala, para diakon, pengurus gereja, guru-guru sekolah minggu, pembina ketua KPP, juga doakan anak-anak muda, anak-anak sekolah minggu, supaya terus bertumbuh dalam iman, dan mereka kelak menjadi generasi-generasi pemenang. Kemudian yang kedua, kita akan topang, akan doakan yang sakit. Kita doakan supaya melalui bilur Yesus, setiap yang sakit mengalami pemulihan, jamahan, kesembuhan. Juga yang lemah iman, supaya Roh Kudus menjamah, dibangkitkan kembali, dan setia kepada Tuhan. Kita juga mendoakan untuk orang-orang baru, mendoakan juga untuk prospek, supaya mereka dijamah hatinya, sehingga suatu saat percaya kepada Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Juga kita berdoa untuk bangsa, negara, Jawa Tengah, kemudian kota Semarang, lingkup gereja kita doakan. Kita bersehati supaya Allah menjamah bangsa kita. Terus kita gumuli supaya pandemi COVID-19 segera berakhir, sehingga seluruh gereja-gereja bisa mengadakan ibadah tatap muka. Juga Bapak Ibu jangan lupa berdoa secara pribadi. Di rumah masing-masing, mari kita berdoa dari keluarga-keluarga. Bapak Ibu, suami istri saling mendoakan, saling menopang, anak-anak juga mendoakan orang tua mendoakan anak-anak, supaya mereka disiapkan untuk seluruh anak-anak menjadi generasi-generasi yang berhasil, yang takut akan Tuhan, yang mengasihi Tuhan, menjadi keluarga-keluarga yang memiliki kasih Kristus, sehingga terjadi suasana surgawi di tengah-tengah rumah tangga, di tengah-tengah umat Tuhan. Itulah Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, pokok-pokok doanya. Saya mengawali dengan berdoa, nanti Bapak Ibu yang ada di rumah melanjutkan dengan pokok-pokok doa yang belum saya doakan. Mari kita bersatu hati, kita berdoa. Bapa, terima kasih. Malam hari ini kami mengucap syukur atas kasih setia dan kemurahan-Mu, di mana Engkau telah menyertai dalam ibadah kami. Kami telah menerima kebenaran firman-Mu yang terus mengingatkan, meneguhkan kami, mengajar kami, mendidik kami, supaya kami terus bertumbuh di dalam kebenaran-Mu. Terima kasih malam hari ini kami terus berdoa menopang gereja-Mu.
biarlah terus bertumbuh, berkembang, baik secara kualitas maupun kuantitas. Hamba berdoa untuk seluruh jemaat-Mu, Tuhan, biarlah umat-Mu boleh terus berpaut kepadamu, hidup mengasihi Engkau, hidup setia di hadapan-Mu, dan hidup di dalam rancangan dan kehendak-Mu. Semakin mengenal Engkau, lebih dalam lagi mengenal Engkau secara pribadi ya Tuhan. Terima kasih kami topang para pemimpin kami, khususnya Bapak Pendeta Yosua Nugroho, Engkau yang menjamah, mengurapi, memberkati dalam seluruh kehidupannya. Kami berdoa Tuhan, kiranya Engkau memproteksi dari setiap panah api si jahat. Engkau memberikan kesehatan, kekuatan, damai, sejahtera, sukacita yang melimpah-limpah. Dan kami percaya diberikan terus Tuhan semangat yang menyala-nyala di dalam melayani Engkau. Kuasa Roh Kudus yang menjamah, sehingga diberikan senantiasa hikmat, akal budi, kekuatan, kecerdasan, kekudusan di dalam menggembalakan umat-Mu yang ada di gereja Telogomulyo ini. Terima kasih Bapa. Hamba berdoa, karena Engkau terus menjamah, menopang, sehingga karya penggembalaannya semakin bertumbuh, begitu luar biasa, jadi berkat buat seluruh umat-Mu yang ada di tempat ini, sehingga kami terus Tuhan diajar menjadi jemaat-jemaat yang dewasa rohani. Engkau memberkati untuk seluruh keluarga besarnya, baik anak, menantu, cucu, kami menyerahkan semuanya dalam tangan kuasa-Mu. Terima kasih Bapak, para pemimpin yang ada di gereja ini, para diakon, pengurus gereja, pembina ketua KPB, pemimpin-pemimpin organisasi, juga anak-anak muda, PKMB, PMBI, anak-anak sekolah minggu, Engkau menjamah supaya seluruh anak-anak muda, seluruh anak-anak sekolah minggu boleh terus bertumbuh dalam kebenaran firman, dibangun di dalam Kristus, semakin kuat, semakin menjadi anak-anak muda yang terus mengenal Engkau ya Tuhan Yesus. Terima kasih. Berkati Chandra, Mbak Novita, berkati juga Bu Angel yang menjadi guru sekolah minggu, semuanya kami serahkan dalam tangan kuasa-Mu, karena Engkau menolong, mengurapi, memberkati, menjamah, supaya setiap pelayanan-pelayanan, seluruh pelayan-pelayan-Mu boleh menjadi berkat buat umat-Mu yang ada di gereja ini ya Tuhan. Terima kasih Bapak. Kami menyerahkan untuk pergumulan-pergumulan gereja-Mu, untuk pembangunan gedung TK dan PAUD yang masih terus berlangsung, mengucap syukur, diberi kelancaran supaya bisa selesai tepat waktu, dan bisa kami gunakan untuk kami menjangkau jiwa-jiwa. Berkati juga dengan guru yang takut akan Tuhan, Kau mengirimkan guru yang tepat, sehingga bisa menunjang Tuhan Yesus untuk kemajuan sekolah PAUD maupun TK ini ya Tuhan. Terima kasih Bapak. Kami berdoa untuk rencana Natal tanggal 25 Desember, yang akan kami laksanakan dengan 3 sesi ibadah. Engkau juga memberkati untuk pendanaan, di mana membutuhkan dana 17,5 juta. Engkau menolong ya Tuhan Yesus, kami mohon belas kasihan-Mu, supaya dananya tercukupi, bahkan Engkau memberikan kelimpahan. Terima kasih, seluruh umat-Mu bisa ambil bagian, memberikan persembahan, memberikan yang terbaik, buat hormat kemuliaan bagi nama-Mu ya Tuhan Yesus. Terima kasih Bapak, berkati seluruh panitia, berkati juga setiap tahapan-tahapan yang akan kami laksanakan. Kau mengurapi, memberkati, menjamah, pembicara, cuaca, keamanan, semuanya Tuhan menolong, supaya apa yang kami persiapkan sungguh-sungguh boleh menyenangkan hati-Mu ya Tuhan. Terima kasih. Kami serahkan juga untuk goal kehadiran gereja-Mu, 350 jiwa, goal persembahan 59 juta. Kami bergantung harap berserah kepadamu. Kami percaya dan kami yakin Kau melimpahkan segala berkat-Mu bagi seluruh umat-Mu. Umat-Mu terpelihara dan mereka juga boleh, oh Tuhan Yesus, melakukan iman mereka melalui persepuluhan, persembahan dengan memberikan yang terbaik. Terima kasih Bapak, pelayanan kami yang ada di Pucang Gading, Tuhan juga memberkati, supaya terus bertumbuh, berkembang, semakin besar Tuhan Yesus, semakin bertumbuh dewasa rohani, ditambahkan dengan jiwa-jiwa baru. Kami merindukan Tuhan kehadiran bisa mencapai 50 jiwa, goal persembahan 5 juta, juga tempat ibadah secara permanen, Tuhan juga memberkati. Terima kasih. Yang sakit kami menyerahkan dalam tangan kuasa-Mu. Hamba berdoa pada malam hari ini buat Bu Tan Lisni, Engkau menjamah yang ada di Rumah Sakit Panti Wiloso,
jamah Tuhan, jantungnya dijamah dalam nama Yesus. Jamahan-Mu yang terjadi atas Ibu Tan Lisnio Tuhan, melalui kuasa bilur-Mu yang ajaib. Hamba berdoa buat Bapak Budi Wibowo yang sudah selesai operasi, Engkau pulihkan saraf-sarafnya, disembuhkan, dipulihkan dalam nama Yesus. Diberikan iman yang teguh. Kami menyerahkan juga Tuhan dalam tangan kuasa-Mu, Bapak Yeskel Sunardi, Ibu Dwi Lasviati, Ibu Angel. Kami menyerahkan juga Bapak Yunus Amin Priyadi. Kami menyerahkan Bapak Budi Sutarto, Bapak Ibu Sarmo. Kami menyerahkan dalam tangan kuasa-Mu. Juga kami berdoa ya Tuhan, menyerahkan ya Tuhan anak Marcel, anak Devarel, Ibu Yuda yang ada di Pucang Gading. Kami menyerahkan juga Tuhan Ibu Teresia, juga jemaat-jemaat-Mu yang sakit. Kami percaya bilur-Mu yang ajaib yang menjamah, menyembuhkan dan memulihkan di dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih. Kami berdoa buat yang undur, yang lemah iman dibangkitkan kembali, supaya mereka boleh setia kepadamu. Orang-orang baru dijamah terus bertumbuh melalui gereja-Mu yang ada di tempat ini Tuhan. Terima kasih Bapa. Bangsa dan negara kami yang kami kasih, Indonesia tercinta, Engkau terus menjamah memberkati. Engkau mengampuni segala dosa pelanggaran bangsa kami, para pemimpin kami, supaya mereka semuanya boleh sungguh-sungguh bertobat dan mereka boleh mengenal kebenaran, menerima Engkau sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Kami berdoa pada malam hari ini ya Tuhan, Engkau menjamah Bapak Presiden, Bapak Wakil Presiden, Engkau menjamah para menteri, anggota DPR, MPR, DPD RI. Kami berdoa juga untuk aparat keamanan, juga situasi kondisi baik politik, ekonomi, Tuhan Yesus, hukum. Engkau yang pegang kendali atas negeri kami ya Tuhan, supaya terkendali semuanya. Setiap Tuhan Yesus demonstrasi, gerakan-gerakan massa yang ingin membuat kekacauan, kekerasan, pengerusakan, Tuhan Kau jamah supaya terkendali, dikendalikan semuanya di dalam nama Tuhan Yesus. Kami menyerahkan dalam tangan kuasa-Mu. Biarlah ekonomi bisa terus Tuhan dipulihkan, keamanan terus terjaga, dan kami percaya ya Tuhan Yesus, bangsa kami boleh mengalami kebangkitan di dalam nama Tuhan Yesus. Pandemi yang terjadi di tengah-tengah bangsa kami Engkau menolong supaya segera berakhir Tuhan. Dan pemerintah Tuhan melalui setiap departemen, melalui setiap para pemimpin kami bisa mengambil langkah-langkah yang terbaik untuk bisa menanggulangi Tuhan bahaya virus corona. Berkati para dokter, ilmuwan, berkati juga tenaga-tenaga medis, berkati juga Tuhan tenaga-tenaga di rumah sakit supaya dijaga, dilindungi, disertai, dihindarkan dari bahaya virus corona. Engkau menjamah mereka. Terima kasih Bapa. Kami serahkan Jawa Tengah, kota Semarang, di mana Tuhan kami tinggal di kota ini. Engkau memberkati, mengurapi, menjamah supaya kota Semarang tetap aman, tentram, dan damai. Kami mengucap syukur kalau virus corona yang ada di kota Semarang Tuhan terus mengalami penurunan. Kami percaya, kami yakin, kami mengimani Tuhan yang telah menjamah, memulihkan kota kami. Berkati untuk wali kota dan seluruh jajarannya di dalam memimpin kota ini supaya kota ini tetap aman, maju, tentram. Banyak orang boleh mempermuliakan Engkau. Gereja-gereja Tuhan boleh terus bertumbuh ya Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa. Engkau juga memberkati pada malam hari ini daerah Telogo Sariwetan, di mana gereja-Mu berada, Bapak Lurah dan seluruh jajarannya, LPMK Babinsa, dan seluruh stafnya kami menyerahkan dalam tangan kuasa-Mu, diberkati oleh Tuhan. Kami berdoa untuk tangga kanan kiri muka belakang yang ada di sekitar gereja, Tuhan juga memberkati, tokoh-tokoh masyarakat diberkati, sehingga hubungan antara gereja dan masyarakat boleh terjalin dengan baik ya Tuhan. Terima kasih Bapa. Berkati seluruh jemaat-Mu, seluruh umat-Mu, dalam setiap pergumulan mereka, khususnya yang bekerja di luar kota, di luar pulau, dipelihara Tuhan, dilindungi, dijagai. Kami mohon belas kasihan-Mu, proteksi-Mu atas setiap hidup mereka ya Tuhan. Demikian juga setiap jemaat-jemaat-Mu yang malam hari ini bertelut bersujud, mereka berdoa di rumah masing-masing. Engkau melawat, menjamah, mengurapi, memberkati setiap pergumulan-pergumulan hidup mereka ya Tuhan, yang senantiasa bergantung harap kepadamu. Terima kasih,
Kalau sebentar kami mengakhiri di dalam doa dan pujian kami menyerahkan Tuhan seluruh umat-Mu dalam tangan kuasa-Mu. Jauhkan dari yang jahat, mara bahaya, bencana, kecelakaan orang-orang jahat, namun kasih setia kemurahan-Mu yang senantiasa menaungi kami dari sekarang sampai selama-lamanya. Hanya di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami mengucap syukur dan kami berdoa. Haleluya, haleluya, amin.